Halo kaum intelektual sekalian, Iran salah pilih lawan. Jadi guys, kesalahan Iran yang pertama itu salah pilih lawan yaitu Amerika. Dulu Amerika itu mengutuk Amerika gitu. Ketika diladeni, tiba-tiba Iran berteriak, oh kita dijolimi, oh kita korban gitu. Kemudian dulu mereka membenci Israel gitu, ngata-ngatain Israel, bangun proksi-proksi ya seperti proksi Hizbullah, Houthi dan sebagainya. Lalu ketika diserang brutal, Iran tiba-tiba berteriak, oh kita dijolimi, ya kita korban gitu. Jadi playing victim ya. Kemudian kesalahan Iran kedua itu menyerang sporadis tetangga-tetangganya seperti Qatar, Dubai, Kuwait, Arab dan sebagainya. Iran berpikir mereka nggak bakal berani menyerang kita gitu. Iran berpikir mereka nggak bakalan ada nyali gitu. Ternyata salah total. Baru-baru ini UEA atau Uni Emirat Arab mengeroyok Iran. Jadi Iran sekarang diambang perang saudara. Musuh Iran sekarang di mana-mana. Kecuali di Konoha. Di Konoha ada banyak pendukung Iran, ya, mendukung mati-matian. Jadi Iran itu salah prediksi, kemudian salah pilih lawan juga gitu. Harusnya ya Iran itu jangan menyerang tetangga-tetangganya gitu secara sporadis. Jangan menyerang Israel gitu. Dulu kan Iran langsung menyerang Israel ya. Ketika Israel menyerang Hama, Iran langsung membombardir Israel. Dan Israel apakah menyerang Iran langsung? Enggak. Pelan-pelan gitu, satu-satu gitu ya. Selesai Hamas, ya kemudian naik level Iran gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah saya membela Israel di sini? Enggak. Saya membela kejujuran, kebenaran. Karena gini, orang-orang negara maju itu kan susah dibohongi ya. Mereka tidak mudah dibohongi. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena gini, ketika Iran mengatakan kita adalah korban, kita dijolimi ya, apakah orang-orang negara maju percaya itu? Enggak. Mereka baca sejarah. Ntar dulu ya, lu ngomong lu dijolimi nih ya, lu ngomong lu jadi korban nih, ntar dulu, gue baca sejarah dulu ya. Mereka baca sejarah atau fakta ilmiah, bukan opini-opini gitu. Jadi negara maju itu beda dengan Konoha, makanya kita nggak maju-maju gitu. Pola pikirnya beda. Kita itu percaya dulu baru mikir belakangan, nggak. Kalau negara maju nggak, ya mikir dulu baru percaya gitu. Makanya negara-negara maju itu mereka nggak ikut campur gitu seperti Singapura, ya Australia dan lain sebagainya, negara-negara maju. Mereka nggak ikut campur. Kenapa? Karena mereka nggak mau terlibat gitu ya. Ya, dan mereka baca sejarah. Siapa yang mulai duluan gitu, siapa yang nyari gara-gara, siapa sebenarnya yang korban dan sebagainya. Baca gitu ya. Masyarakat negara maju itu masyarakat pembaca. Konoha kenapa banyak mendukung Iran gitu ya. Bahkan Iran itu masih diklaim menang gitu ya. Yang menang itu Iran. Yang kalah itu Israel. Iran tidak mungkin kalah. Kenapa banyak warga Konoha mengklaim kemenangan seperti ini? Apa alasannya? Karena malas membaca. Warga Konoha itu salah satu masyarakat yang paling malas membaca. Bahkan saking malasnya membaca, membaca kotak saran juga ya dianggap kotak amal. Jadi kalau ada kotak saran di Konoha itu, maka akan diisi duit guys. Saking malasnya membaca. Itu guys, tanpa kita sadari. Jadi bagaimana mungkin saya percaya dengan warga Konoha yang rata-rata masyarakat malas membaca. Jadi banyak tuh ya warga Konoha tuh sering ngata-ngatain saya. Kok kamu kritik warga Konoha? Kenapa kamu kritik warga Konoha? Kenapa kamu nggak percaya dengan warga Konoha? Kamu harus membela negara kamu dong. Ya kita harus membela Palestina, kita harus membela Iran. Ya kita kan satu negara. Kamu nggak punya nasionalis dari Hong Kong. Ya emang Iran itu provinsi daripada Konoha gitu. Emang Israel itu provinsi Konoha enggak kan? Jadi guys, ya tanpa kita sadari, kita itu adalah masyarakat yang anti kritik, udah malas membaca, anti kritik. Pada faktanya kan seperti itu ya. Makanya nggak mudah percaya dengan data-data atau opini daripada warga Konoha. Warga Konoha kan tukang klaim ya. Bahkan paling mudah terpapar hoax ya.
Negara paling mudah terpapar hoax itu adalah Konoha. Gimana saya mau percaya coba? Gak mudah percaya lah. Gak mungkin langsung dipercaya. Ya harus cross check dulu gitu ya. Susah ya. Warga Konoha itu susah dipercaya. Sama hal dengan dukungan mereka terhadap Iran. Ya dukungan mereka itu ya karena apa? Karena faktor daripada pemuka agama mereka. Pemuka agama mereka nyuruh gitu. Kemudian faktor daripada agama, seiman gitu. Kalau Palestina itu mayoritas beragama Buddha, kita tidak akan dukung Palestina kok. Ya, kemanusiaan itu nomor sekian-sekian. Ya, jadi kita itu kadangkala ya, tanpa kita sadari, kita itu mendukung kemanusiaan dari Hong Kong. Kita tuh nggak pernah mendukung kemanusiaan. Kemanusiaan itu dikesampingkan kalau nggak seiman dengan kita. Itu betapa jahatnya warga Konoha, tanpa kita sadari. Jahat itu namanya. Ya, termasuk saya. Ya, jangan terlalu percaya dengan apa yang saya katakan. Ya, lihat buktinya gitu, datanya valid nggak gitu ya. Saya bicara by data atau by fakta, bukan ngarang-ngarang gitu ya. Saya nggak ngedongeng di sini ya. Kemudian selain itu, apakah ini karena diprovokasi oleh Israel gitu? Apakah diprovokasi oleh Amerika? Jadi guys, tanpa kita sadari, negara yang mabuk agama itu negara yang sudah didoktrin dari kecil berpikirnya hitam putih, dan negara yang lebih percaya sesuatu hal yang berbau keyakinan daripada ilmiah itu mudah diprovokasi guys. Dan negara-negara Timur Tengah itu kan sebenarnya mudah banget ya diprovokasi ya. Kenapa? Karena mereka itu berpikirnya itu sangat simpel sekali. Ya, mana yang lebih menguntungkan itu yang mereka pilih gitu. Apakah itu keliru? Enggak juga. Ini kan dari sudut pandang geopolitik. Dari sudut pandang geopolitik, orang-orang Arab berpikir lebih menguntungkan bela Amerika daripada bela Iran. Lebih menguntungkan bela Israel daripada bela Iran. Makanya MBS itu sangat dekat dengan Israel. Dekat banget. Seperti sahabat gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa dekat? Apa alasannya ya? Karena nggak ada sentimen negatif, nggak ada kebencian-kebencian gitu. Ya, karena itu lebih menguntungkan. Makanya berkali-kali saya mengatakan Donald Trump itu lebih ditakuti daripada Tuhan. Ya, MBS itu lebih takut sama Donald Trump daripada Tuhan. Kenapa? Karena itu lebih menguntungkan mungkin ya bagi mereka. Jadi guys, kita yang terlalu mengagung-agungkan orang Arab, mengagung-agungkan Arab Saudi, MBS dan lain sebagainya, jangan terlalu mengagung-agungkan. Kenapa? Karena mereka juga nggak peduli dengan kita kok. Bodoh amat dengan kita. Mereka nggak peduli setan dengan kita. Mereka lebih fokus kepentingan mereka, kepentingan nasional mereka daripada kepentingan bangsa kita. Lagian kan warga Konoha itu kan direndahkan di Arab ya, tapi kita malah memuja-muja Arab. Jadi warga Konoha kan sering ngata-ngatain orang Kristen ya. Orang Kristen diludahi di di Israel. Ya, umat Muslim juga tidak terlalu hargai di Arab. Yang mengatakan seperti bukan saya. Banyak pemuka agama yang mengatakan bahwa kita tuh dinomor duakan di sana. Ya, kita tidak terlalu dihargai. Yang paling dihargai di sana bule gitu. Kenapa? Karena ya banyak kan bangsa kita itu yang jadi pembantu di negara luar gitu ya. Yang jadi ART gitu ya, supir dan sebagainya. Kita itu tidak terlalu ini guys ya, tidak terlalu dihargai di negara luar. Kenapa? Karena kemampuan kita juga gitu ya. Kita harus sadar diri juga gitu ya. Kita dulu bangsa yang tidak punya skill, nggak punya kemampuan. Rata-rata kan seperti itu ya. Kita bangsa yang malas, pendidikan kita hancur gitu ya. Anti kritik, sedikit saja kritik langsung kejang-kejang kelonjotan berjemaah, ngejek gitu, merendahkan. Yang sedikit saja kita kritik pemuka agama yang langsung seperti kesetanan gitu. Jadi ini namanya orang yang sangat barbar sekali gitu. Di negara yang tidak peduli dengan pendidikan itu ya akan menghasilkan orang-orang yang tidak terdidik seperti sekarang ini ya, kita perhatikan ada banyak orang yang tidak terdidik ya di Konoha. Kalau bangsa kita itu terdidik, kalau pendidikan kita itu bagus,
Tidak mungkin banyak warga Konoha yang pergi ke luar negeri jadi TKI, TKW gitu. Ya, kita tuh rendah di mata orang Arab, guys. Di mata orang nyaman gitu. Karena apa? Karena banyak keluarga kita yang jadi pembantu, ART, supir lah gitu. Bukan berarti saya merendahkan profesi pembantu, bukan. Tapi karena kita nggak punya skill, nggak punya kemampuan. Kalau kita bisa jadi bos, kenapa kita nggak jadi bos aja? Sama seperti orang China misalnya. Kenapa orang China itu tidak ada pembantu di luar negeri? Kenapa? Karena mereka punya skill ya. Pendidikan mereka bagus gitu. Ya, pendidikan mereka itu nggak sehancur Konoha gitu. Tapi kan kita ngata-ngatain China itu ateis lah, ya komunis lah, apa segala macam. Warga Konoha kan seperti itu ya, ngata-ngatain China ateis, komunis. Kita tuh tidak bisa membedakan mana orang jahat, mana ateis, mana komunis. Kita berpikir bahwa komunis itu jahat, ateis itu jahat. Padahal itu kan ideologi gitu. Gak ada yang salah dengan ideologi. Ideologi itu salah kalau disalahgunakan gitu. Ideologi seperti pisau gitu. Apakah komunis itu jahat? Enggak juga. Vietnam komunis, China komunis. China tidak akan bisa jadi negara maju kalau nggak komunis gitu. Kita tuh selalu mendiskreditkan bangsa lain gitu. Ya, menurut Anda gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Saya tidak menggurui yang nonton video ini. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Iran akan menyerah? Apakah Iran akan mengibarkan bendera putih? Sebenarnya dari dulu sebenarnya sudah kalah Iran. Cuman Iran ini nggak peduli dengan rakyatnya, nggak peduli dengan nasib rakyatnya, sehingga ngotot gitu, keras kepala gitu. Ya, orang kan model keras kepala gitu. Kalau Iran di posisi Jepang, ya Jepang langsung menyerah gitu. Kenapa? Karena Jepang introspeksi diri. Oh, berarti kita salah gitu. Kalau kita kalah, berarti kita ada yang salah nih strateginya. Perbaiki strategi gitu, introspeksi diri gitu. Jepang kan introspeksi diri. Ketika Jepang dibombardir oleh Amerika, Jepang introspeksi diri. Kenapa? Karena mereka diajarkan seperti itu. Agama Shinto, agama lokal di sana itu mengajarkan seperti itu. Ini bersumber dari ajaran agama juga gitu. Shinto itu mengajarkan yang namanya budaya malu gitu. Ya, budaya Bushido itu budaya malu, guys. Mereka malu kalau telat, kalau salah mereka malu gitu ya. Ya, memperbaiki diri gitu ya. Ya, ketika Jepang dibombardir, mereka berpikir, oh berarti ada yang salah dengan strategi kita. Udah nyerah aja, nggak usah. Balas dendam lagi gitu. Nah, itu yang jadi permasalahan. Lagian kan yang nyerang duluan itu kan Jepang ya. Yang nyerang duluan Amerika itu Jepang. Tapi ya suka nggak suka, walaupun kita benci dengan Amerika, Amerika membangun kembali itu Jepang. Bayangkan, Amerika yang pertama disakiti ya, dibombardir itu ya, Pearl Harbor ya, dibombardir oleh Jepang ya pada zaman Perang Dunia Kedua. Lalu dibangun kembali itu sama Amerika. Padahal mereka duluan yang disakiti kan. Ya kan? Kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya,
karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Apakah Iran itu mau introspeksi diri atau tidak? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya kaum intelektual, salam rasional.